Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada panitia yang telah menyelenggarakan Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pemberian Pakan Cacing Sutra Tubivex SP dengan dosis berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan betok Anabas testudinius blok 1792, yang mana pada penelitian kali ini kami dalam kelompok kami ada 6 orang, yaitu pertama saya sendiri Fahril, kemudian Ibu Zakira Raihani Ya Allah, kemudian Ibu Nasmia, Ibu Novalina Sertiati, Bapak Samliok Ndobe, dan Bapak Akbar Marzuki Tahya. Dalam penelitian kali ini ada beberapa poin yang melatar belakangi kami. Yang pertama yaitu kita ketahui bersama bahwa ikan betok itu sendiri merupakan ikan air tawar yang cukup bernilai ekonomis. Di sebagian wilayah Indonesia ikan ini menjadi ikan primadona yang jumlah permintaannya cukup tinggi, seperti di daerah Pulau Kalimantan. Di samping itu, untuk proses budidaya ikan betok sendiri memiliki permasalahan, yaitu pertumbuhannya yang lambat. Pertumbuhan yang lambat pada ikan betok ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tidak terpenuhinya pakan yang berkualitas. Kemudian untuk masalah tersebut dilakukan pendekatan, yaitu peningkatan pemberian nutrisi dengan pemberian pakan yang berkualitas. Salah satu pakan alami yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi yaitu cacing sutra atau Tubivex SP. Adapun penelitian pada kali ini yaitu memiliki tujuan mengetahui pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan betok yang diberi pakan alami cacing sutra dengan dosis yang berbeda. Sedangkan untuk manfaat yaitu sebagai sumber informasi bagi peneliti, pembaca, dan pembudidaya ikan, serta dapat menjadi acuan dalam pengaplikasian budidaya ikan betok. Sedangkan untuk hipotesisnya sendiri yaitu pemberian cacing sutra Tubivex SP dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan betok Anabas testudinius blok 1792. Kemudian lanjut untuk klasifikasi ikan betok itu sendiri, yang mana ikan ini tergolong dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Telestei, ordo Labyrinthisi, famili Anabantidae, genus Anabas, dan spesies Anabas testudinius. Sedangkan untuk klasifikasi dan morfologi cacing sutra yang sebagai pakan uji, yaitu cacing sutra sendiri tergolong dalam kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Oligoceta, ordo Haplotasida, famili Tubivicidae, genus Tubivex, dan spesies Tubivex SP. Kemudian di samping itu, Tubivex disebut sebagai cacing sutra sendiri karena memiliki bentuk serta tekstur tubuh yang lembut seperti benang sutra. Kemudian cacing ini hidup dengan cara membentuk koloni pada substrat dan pada tubuhnya terdiri atas lapisan otot yang membujur dan melingkar, serta memiliki ukuran tubuh berkisar antara 1-4 cm. Kemudian, adapun kandungan nutrisi yang ada pada cacing sutra itu sendiri, yang mana proteinnya mencapai 57%, lemak 13,3%, serat kasar 2,04%, kadar abu 3,6%, dan air 87,7%. Selain itu, cacing sutra memiliki kandungan nutrisi yang baik. Cacing sutra juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu gerakan yang lambat, sehingga sangat mudah untuk benih ikan untuk menangkapnya. Kemudian ukurannya kecil dan mudah dicerna, karena tidak memiliki kerangka, sehingga sangat baik dimanfaatkan sebagai pakan alami benih ikan. Selanjutnya, untuk metode penelitian kami ini, pada penelitian kami ini dilaksanakan pada tanggal 9 April sampai 23 Mei 2021. Sedangkan untuk tempat
penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kualitas Air dan Biota Akuatik, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Adapun untuk organisme ujinya sendiri yaitu benih ikan betok yang memiliki ukuran panjang 6-7 cm dan bobot 7-8 gram dengan jumlah benih yang digunakan sebanyak 100 ekor. Selanjutnya, adapun prosedur penelitian yang kami laksanakan pada penelitian kali ini yaitu mencangkup persiapan wadah yang meliputi pencucian wadah. Adapun tujuan dari pencucian wadah ini sendiri yaitu membasmi hamakan yang kemungkinan adanya mikroorganisme yang ada pada wadah yang akan digunakan. Kemudian itu setelah dilakukan pencucian dan pengeringan, selanjutnya melakukan peletakan wadah sesuai layout yang sudah diacak sebelumnya. Kemudian pengisian air serta pemasangan perangkat aerasi. Setelah selesai melaksanakan persiapan wadah, kemudian dilakukan pengukuran panjang dan penimbangan bobot organisme uji. Hal ini dilakukan pada awal penelitian, kemudian dilakukan kembali seminggu sekali selama proses penelitian. Setelah dilakukan penimbangan awal, kemudian dilakukan penebaran organisme uji. Setelah itu dilakukan penimbangan pakan untuk sebelum melakukan pemberian pakan dilakukan terlebih dahulu penimbangan pakan sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan. Setelah itu pengukuran kualitas air yang mana pada penelitian kami pada kali ini yaitu kualitas air yang diukur antara lain yaitu suhu, pH, oksigen terlarut dan amonia. Kemudian desain penelitian kami yaitu menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Sehingga pada penelitian ini total untuk satuan unit percobaan yaitu berjumlah sebanyak 20 unit satuan percobaan. Untuk perlakuannya sendiri yaitu yang pertama perlakuan A, pemberian pakan Tubifex SP dengan dosis 5% dari bobot ikan. Kemudian perlakuan B, pemberian pakan Tubifex SP dengan dosis 6% dari bobot ikan. Perlakuan C, pemberian pakan Tubifex SP dengan dosis 7% dari bobot ikan. Perlakuan D, pemberian pakan Tubifex SP dengan dosis 8% dari bobot ikan. Dan perlakuan E, pemberian pakan Tubifex SP dengan dosis 9% dari bobot ikan. Selanjutnya, peubah yang diamati pada penelitian kami ini yaitu ada 3. Yang pertama, panjang mutlak dengan rumus L sama dengan LT kurang E0. Kemudian bobot mutlak W sama dengan WT kurang W0. Dan kelangsungan hidup yaitu NT per E0 kali 100%. Untuk analisis datanya sendiri yaitu data pertumbuhan bobot mutlak dan panjang mutlak diolah menggunakan Microsoft Excel 2010 dan dianalisis menggunakan analisis seragam ANOVA untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Untuk memastikan data menyebar secara homogen, bersifat aditif dan normal, dilakukan uji normalitas data dan uji keaditifan menggunakan program aplikasi Microsoft Excel 2010 dan Minitab 16. Selanjutnya, apabila ada hasil analisis seragam menunjukkan pengaruh nyata, maka dilakukan uji beda nyata jujur atau BNJ. Kemudian adapun hasil yang kami dapatkan pada penelitian kali ini yaitu untuk bobot mutlak sendiri hasil terbaik didapatkan pada perlakuan E, yang mana pada perlakuan ini kami berikan pakan cacing sutra sebesar 9%, yang mana menghasilkan bobot mutlak sebesar 2,465 gram. Sedangkan untuk perlakuan A sendiri menunjukkan hasil terendah yang hanya mencapai bobot mutlak sebesar 0,626 gram. Sedangkan untuk panjang mutlak sendiri, untuk hasil terbaik didapatkan pada perlakuan E, yaitu sebesar 1,683 cm. Sedangkan untuk perlakuan terendah sendiri didapatkan pada perlakuan A, yang mana perlakuan A ini merupakan perlakuan pemberian dosis cacing sutra terendah, yaitu hanya mencapai 0,330 cm. Untuk kelangsungan hidupnya sendiri,
kelangsungan hidup tertinggi didapatkan pada 3 perlakuan, yaitu perlakuan C, pemberian cacing sutra 7%, perlakuan D, pemberian cacing sutra 8%, dan perlakuan E, pemberian cacing sutra 9% dari bobot ikan yang masing-masing memberikan hasil kelangsungan hidup sebesar 100%. Sedangkan untuk perlakuan A sendiri hanya memberikan kelangsungan hidup sebesar 90% dan perlakuan B sebesar 95%. Selanjutnya adapun data kualitas air yang kami dapatkan selama penelitian yang kami lakukan, yaitu yang pertama suhu sendiri. Suhu yang kami dapatkan pada perlakuan A berkisar antara 27 sampai 29,5 derajat Celcius. Kemudian perlakuan B 27 sampai 29,5 derajat Celcius, perlakuan C 27 sampai 29,6 derajat Celcius, perlakuan D 27 sampai 29,5 derajat Celcius, dan perlakuan E 27 sampai 29,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk derajat keasaman sendiri, yaitu pada perlakuan A kami dapatkan nilai yaitu 7,5 sampai 8,5, perlakuan B 7,5 sampai 8,5, dan perlakuan C 7,5 sampai 8,5, perlakuan D 7,5 sampai 8,4, dan perlakuan E 7,5 sampai 8,5. Sedangkan untuk oksigen terlarutnya sendiri, yaitu pada perlakuan A berkisar antara 5,5 sampai 7,4, kemudian perlakuan B 5,5 sampai 7,6, perlakuan C 5,5 sampai 7,5, perlakuan D 5,5 sampai 7,1, perlakuan E 5,5 sampai 7,1 mg per liter. Sedangkan untuk amonianya sendiri pada perlakuan A pada awal pemeliharaan, yaitu dengan nilai 0,05. Begitu pula dengan perlakuan B, C, D, dan E. Sedangkan untuk pengukuran pada tengah pemeliharaan, yaitu pada perlakuan A, yaitu dengan nilai 0,05, perlakuan B 0,05, perlakuan C 0,1, perlakuan D 0,1, perlakuan E 0,1. Sedangkan pada akhir pemeliharaan, yaitu perlakuan A 0,05, perlakuan B 0,1, begitu pula dengan perlakuan C 0,1, D 0,1, dan perlakuan E 0,1. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil pada penelitian kami pada penelitian ini, yaitu yang pertama, pemberian pakan cacing sutra Tubifex SP dengan dosis berbeda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan bobot mutlak dan panjang mutlak benih ikan betok Anabas testudinius blok 1792. Sedangkan untuk kelangsungan hidupnya sendiri, di mana tertinggi didapatkan pada pemberian dosis cacing sutra, yaitu 7%, 8%, dan 9%, yaitu masing-masing sebesar 100%. Sedangkan pun saran dari hasil penelitian kami, yaitu peneliti menyarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mencari dosis optimal pakan cacing sutra. Sekian pemaparan hasil penelitian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.